Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi di pelajaran PAI. Hari ini kita akan masuk pembahasan baru, yaitu tentang sholat Jumat. Disimak baik-baik ya. Sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Nah, untuk anak laki-laki pasti sudah tahu ya apa itu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah wajib yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat pengganti sholat zuhur bagi laki-laki. Seperti namanya ya, sholat Jumat dilaksanakan di hari Jumat. Ini dilaksanakan pada saat masuk waktu zuhur. Sholat Jumat ini wajib dilaksanakan bagi laki-laki ya, dilakukan secara berjamaah. Seperti yang Ibu sudah bilang, sholat Jumat hukumnya wajib untuk laki-laki yang beragama Islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ibadah Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali yang 4, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Sudah jelas ya, sholat Jumat itu wajib untuk anak laki-laki. Nah, anak-anak, ada beberapa sunnah yang bisa dilaksanakan di hari Jumat. Nah, salah satunya ibadah yang dilakukan di rumah. Jadi, sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat, kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah berikut. Yang pertama, mandi. Ini sudah termasuk dengan sikat gigi dan keramasnya ya. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Nah, mandi dan memakai wangi-wangian ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang balik. Hendaklah membersihkan gigi dan memakai wangi-wangian kalau ia punya. Jadi kalau anak-anak mau pergi sholat Jumat, sunnahnya itu mandi dulu, bersikat gigi, lalu memakai wangi-wangian. Sunnah lainnya adalah memotong kuku dan rambut. Rasulullah SAW menyenangi memotong kuku dan rambutnya di hari Jumat. Jadi sebelum pergi ke masjid, lebih baik potong kukunya dulu ya. Sunnah lainnya bisa dilaksanakan di masjid, yaitu datang sebelum imam naik mimbar. Jadi, anak-anak usahakan datang ke masjid sebelum imamnya naik mimbar atau sebelum azan ya, karena malaikat akan menutup catatan amal saat imam sudah naik mimbar. Jadi, kalau anak-anak datangnya terlambat atau pada saat imam sudah naik mimbar, maka malaikat sudah tidak akan mencatat amalnya. Lebih cepat datang ke masjid, Allah lebih senang. Yang kedua adalah sholat intizor. Sholat intizor adalah sholat sunnah 2 rakaat semampunya menunggu imam naik mimbar. Sebelum imam naik mimbar, anak-anak bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau semampunya sambil menunggu imam naik mimbar. Nah, setelah imam naik mimbar, maka hendaklah mendengarkan khutbah imam. Karena mendengarkan khutbah imam termasuk ke dalam ibadah Jumatnya ya, itu sudah termasuk. Jadi, dengarkan khutbah imamnya dengan benar ya. Nah, pada saat
Ibadah Jumat atau pelaksanaannya ada beberapa yang harus anak-anak perhatikan ya. Ketika imam naik mimbar, tidak boleh melakukan hal-hal yang berikut. Pertama, berbicara. Yang kedua, tidur. Dan yang ketiga, bergerak atau pindah posisi secara berlebihan. Nah, jika melakukan hal-hal berikut, anak-anak ngobrol, tidur, atau main-main, nanti pahalanya jadi kosong. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sholat dimulai dengan khutbah setelah masuk waktu zuhur. Khotib atau imam naik mimbar sambil memberi salam kepada jamaah. Kemudian duduk untuk mendengarkan azan. Setelah selesai azan, khotib atau imam memulai khutbahnya. Khutbah biasanya berisi hamdalah, syahadat atau doa, dan wasiat atau materi khutbahnya. Materi khutbah dilakukan 2 kali, diseling duduk sejenak sebelum doa. Lalu setelah itu imam segera mengimami sholat Jumat. Jadi untuk khutbah itu dilaksanakannya 2 kali ya. Dan diselingi duduk sejenak sebelum doa. Salat Jumat dilaksanakan berjamaah 2 rakaat dan dijaharkan atau bacaannya itu dikeraskan ya. Dan perlu anak-anak ingat, azan untuk sholat Jumat dilaksanakan 1 kali ketika masuk waktu zuhur. Keutamaan sholat Jumat. Sholat Jumat ada beberapa keistimewaannya ya. Keutamaan yang pertama adalah waktu dikabulkannya doa. Jadi pada saat hari Jumat itu, di sela-sela kita melaksanakan sholat Jumat, itu adalah waktu-waktu diijabahnya doa. Jadi usahakan banyak berdoa pada waktu itu ya. Lalu keutamaan selanjutnya adalah sebagai penghapus dosa. Keutamaan ibadah Jumat sebagai penghapus dosa sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis riwayat Muslim. Barang siapa mati, kemudian ia datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat intizor, seberapa kali ia mampu, kemudian ia diam mendengarkan hingga imam selesai khutbah, kemudian sholat Jumat beserta imam itu, niscaya diampuni baginya dosa di antara Jumat itu dan Jumat lainnya, bahkan lebih 3 hari. Nah, sebagaimana tadi Ibu udah jelaskan ya, jika sebelum pergi ke masjid itu mandi dulu itu adalah sunnah ya, dan sunnah-sunnah yang lain sebelum berangkat ke masjid, lalu disalah di masjid sambil menunggu imam naik mimbar, bisa melaksanakan sholat intizor 2 rakaat atau seberapa kali ia mampu sambil menunggu imam naik mimbar. Kemudian setelah imam naik mimbar mendengarkan khutbahnya sampai dengan selesai, lalu melaksanakan sholat Jumatnya, maka yang melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, Allah akan mengampuni dosanya di antara Jumat itu dan Jumat yang lainnya, bahkan lebih 3 hari. Masya Allah ya, banyak sekali keutamaan melaksanakan sholat Jumat. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Amin.
Nah, untuk anak-anak perempuan, ada beberapa sunnah yang bisa anak-anak laksanakan di hari Jumat. Kan anak-anak tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid ya. Anak-anak melaksanakan sholat zuhur aja di rumah seperti biasa. Namun, ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa anak-anak lakukan di hari Jumat. Ya, sunnah-sunnah tersebut adalah memperbanyak sholawat, baca surat Al-Kahfi, memotong kuku dan rambut fitrah, mandi Jumat, memperbanyak berzikir, berdoa di antara waktu asar dan maghrib. Nah, anak-anak bisa ya memotong kuku, mandi, ya, banyakin sholawat, baca surat Al-Kahfi. Nah, kalau misalnya anak-anak belum bisa membaca Al-Qur'annya, bisa dengarkan saja ya surat Al-Kahfinya. Lalu berdoa, banyakin berdoa di antara waktu asar dan maghrib. Ya, itu beberapa sunnah-sunnah perempuan di hari Jumat. Alhamdulillah, kita sudah selesai ya materi tentang sholat Jumat. Jika anak-anak ada yang lupa lagi, boleh diulang lagi videonya atau dibaca lagi di LKS-nya ya. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada wali kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.